Daya juang Timnas Indonesia U16 patut diapresiasi. Media Vietnam kambing hitamkan skuad Garuda. Wonderkid keturunan jadi rebutan Timnas Indonesia dan Cina. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak terlalu kecewa dengan hasil Timnas Indonesia U16 selama berjuang di Piala AFF U16 2024. Erick Thohir bangga lantaran skuad asuhan Nova Arianto mampu menampilkan daya juang yang tinggi. Bahkan Erick mengingatkan agar anak asuh Nova Arianto itu bangkit di laga tersebut. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga melihat ada pemain yang performanya oke dan cocok untuk menjadi pelapis di Timnas Indonesia U19. Jadi jangan kendor, apalagi saya lihat mereka masa depan sepak bola Indonesia. Ada 3-4 pemain dari U16 ini bisa jadi pelapis di U19 atau U21. Jadi masih panjang perjalanan mereka untuk berprestasi. Tegas Erick Thohir. Setelah sukses menjadi kandang Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024, Stadion Manahan diharapkan jadi kandang Timnas Indonesia lainnya. PSSI membuka kesempatan Stadion Manahan akan jadi kandang untuk Timnas Wanita Indonesia hingga Timnas Indonesia Senior. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 juga pernah berkandang di Stadion Manahan tepatnya saat kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemarin. Namun kendalanya bagi Stadion Manahan untuk kandang Timnas Indonesia Senior adalah kapasitasnya yang cukup kecil. Stadion Manahan hanya berkapasitas kurang lebih 17.000 penonton saat ini. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan tetap akan mengusulkan Stadion Manahan jadi kandang Timnas Indonesia Senior untuk laga uji coba. Wonderkid keturunan Gabriel Han Wolfgang menjadi rebutan netizen untuk memperkuat Timnas Indonesia atau Cina. Hal itu tak terlepas dari kabar yang menyebutkan bahwa Gabriel Han Wolfgang resmi bergabung dengan raksasa Liga Inggris Manchester City. Kabar tersebut diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano yang menyebut sudah terjadi kesepakatan antara Manchester City dan Gabriel. Adapun Gabriel Han Wolfgang sejatinya bisa membela beberapa negara. Sebab ia lahir di Inggris tapi keluarganya punya darah Indonesia, India, Cina, hingga Amerika Serikat. Gabriel Han Wolfgang pun sempat menjadi sorotan pada 2023 lalu. Ia diproyeksikan PSSI memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di tanah air pada medio Oktober-November 2023. Sayangnya, setelah dicek kelengkapan administrasinya, Gabriel Han Wolfgang tidak memiliki paspor Indonesia. Kabar buruk menghampiri bek Timnas Indonesia Elkan Bagot meski baru saja didaftarkan klubnya untuk kompetisi Premier League 2024-2025. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna mengisyaratkan bakal kembali meminjamkan sang pemain. Kieran McKenna selaku pelatihnya di Ipswich Town mengaku sedang mengadakan diskusi soal peminjaman ke klub lainnya. Dirinya bakal berkomunikasi dengan Elkan Bagot pada awal pekan depan. Kieran McKenna sendiri sebenarnya menyukai kelebihan Elkan Bagot sebagai pemain bertahan. Dirinya punya atribut bagus sebagai pemain belakang. Namun bek Timnas Indonesia ini dinilai harus mendapatkan menit bermain lebih banyak lagi. Elkan Bagot sendiri sebelumnya dipinjamkan ke Bristol Rovers pada paruh kedua musim 2023-2024. Klub Inggris Swansea City memamerkan foto latihan pemain Timnas Indonesia Nathan Chuaon di akun Instagram resmi mereka di @swansofficial. Hanya dalam 1 jam jumlah like di postingan tersebut mencapai lebih dari 261.000 kali. Jumlahnya otomatis bakal meningkat dalam beberapa jam ke depan, mengingat fans Nathan Chuaon di Indonesia sangatlah banyak. Jumlah like di atas jauh berbeda dengan postingan Swansea City sebelumnya. Banyak yang menilai munculnya foto Nathan Chuaon merupakan bentuk sindiran media sosial Swansea City kepada netizen tanah air. Sebelumnya Swansea City mengunggah 4 postingan soal latihan perdana Swansea City jelang menyambut musim 2024-2025, di mana dari 4 unggahan tersebut tak ada satupun foto Nathan Chuaon. Alhasil, netizen di media sosial ramai-ramai bertanya kemanakah Nathan Chuaon. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri meminta bantuan psikolog untuk memilih siapa yang pantas menjadi kapten skuad berjuluk Garuda Nusantara. Indra Syafri sejatinya sudah mengantongi beberapa nama untuk sosok kapten Timnas Indonesia U19. Tapi Indra tidak ingin salah pilih. Sebelumnya Doni Tripamungkas ditunjuk sebagai kapten selama skuad Garuda Nusantara menjalani pemusatan latihan dan mentas di Toulon Cup 2024. Tak ayal jika Doni ditunjuk sebagai kapten tim.
Pasalnya, Doni bisa dibilang punya pengalaman dan jam terbang yang cukup baik. Selain bersama Persija Jakarta, pemain berusia 19 tahun itu juga sempat dipanggil Sintayong untuk masuk ke dalam timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang menyatakan minatnya untuk membela skuad Garuda, yaitu Dairenzio Breng. Namanya muncul setelah melakukan wawancara dalam program Obri milik YouTuber Yusa Nugraha. Diketahui bahwa usia Dairenzio saat ini masih 19 tahun dan berposisi di lini depan sebagai winger kiri, juga bisa beroperasi sebagai penyerang. Breng mengaku lahir di kota Zoetermeer karena orang tuanya tinggal di sana sebelum akhirnya pindah ke Rotterdam. Dalam bio Instagram pribadinya, ia menyematkan bendera Suriname dan Indonesia yang mengindikasikan bahwa ia memiliki darah keturunan dari dua negara tersebut. Ia menyebut darah Indonesia di dalam tubuhnya mengalir dari sisi ibu, di mana kakek dari pihak ibunya lahir di Indonesia dan ayahnya adalah orang Suriname. Sejauh ini Dairenzio mengaku belum pernah datang ke Indonesia, tapi ia mengaku punya keinginan untuk berkunjung ke tanah nenek moyang dan membela timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner mengaku harus bersusah payah adaptasi dengan gaya bermain pelatih Sintayong. Sebab ada perbedaan mencolok antara taktik STY dengan klubnya di Belanda. Ivar Jenner sendiri menilai pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan formasi yang berbeda, di mana pemain diminta banyak berlari. Saat pertandingan sendiri, Ivar jarang sekali mengirimkan umpan lampung langsung ke depan gawang. Selain bukan karakter permainannya, butuh perhitungan yang tepat melakukan passing langsung ke depan. Untungnya menurut Ivar, STY bukan tipe pelatih yang memainkan sepak bola seperti itu. Juru formasi asal Korea Selatan ini pun lebih senang membangun serangan dari belakang. Media Vietnam Soha.vn mencela performa Marcelino Ferdinand usai dilepas oleh KMS Cadense karena kontraknya habis pada Juni 2024 ini. Soha menyebut Marcelino hengkang karena performa buruknya. Media Vietnam tersebut juga memberitakan bahwa mantan punggawa Persebaya Surabaya itu tidak memberikan kontribusi apapun pada performa KMS Cadense. Selain itu, timnas Indonesia juga dijadikan kambing hitamnya. Pasalnya, Marcelino justru lebih banyak bermain di timnas daripada di klubnya. Meski begitu, KMS Cadense mengakui peran Marcelino di media sosial yang mendatangkan banyak pengikut baru bagi klub. Situasi terkini membuat Marcelino berstatus tanpa klub. Akan tetapi, ia dirumorkan sedang dilirik oleh Oxford United. Bek kiri timnas Indonesia U19 Doni Tripamungkas mengaku tidak merasa tersaingi dengan kehadiran pemain naturalisasi Jens Riven. Justru ia bertekad bersama tim bisa mengulangi kesuksesan yang diukir 11 tahun silam di Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo, yakni pada kompetisi tahun ini yang akan digelar di Surabaya, tepatnya pada 17 hingga 29 Juli. Di AFF U19 2024 sendiri atau ASEAN U19 Boys Championship 2024, Indonesia berada di grup A bersama dengan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Dengan grup ini, Doni pun ingin mengantarkan skuad Garuda keluar sebagai juara setelah pada edisi sebelumnya gagal lolos ke semifinal karena menjadi peringkat ketiga grup A di bawah Vietnam dan Thailand. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.